Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alif Atorik Latif dengan NIM 325. Dan saya Rizky Adra Saputra dengan NIM 337. Kami di sini akan berdiskusi tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Sebelum membahas jauh tentang teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, menurut Rizky, kriminologi itu apa sih? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan kriminologi tersebut? Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat sendiri, dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Sekarang Lip, aku tanya lagi. Kamu tahu nggak sih apa saja kegunaan dari kriminologi? Kegunaan kriminologi. Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Nah, berikutnya aku akan bertanya, apa sih tujuan dari kriminologi itu, Rizky? Oke, tujuan dari kriminologi itu ada 4, Lip. Oke. Yang pertama, memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari sesuatu kejahatan. Yang kedua, mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik dari sisi pelaku, korban, atau masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, mempelajari kejahatan sebagai misi dari kriminologi sendiri adalah yang pertama, merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan. Yang terakhir, menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Sekarang aku tanya kamu, menurut kamu apa aja sih ruang lingkup dari kriminologi? Nah, pertama itu menurut Sunderland, kriminologi mencakup 3 cabang ilmu utama. Yang pertama itu sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Yang kedua itu etiologi. Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab mushab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian paling utama. Yang terakhir menurut Sunderland, penologi. Pada dasarnya, penologi merupakan ilmu tentang hukuman. Akan tetapi, Sunderland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Yang kedua itu menurut Walter C. Reckless. Dalam bukunya The Crime Problem dikemukakan 10 ruang lingkup kriminologi. Yang pertama, kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu. Selanjutnya, kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakat atau reaksi dari masyarakat. Yang ketiga, kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai seks, ras, kebangsaan, kedudukan, ekonomi, kondisi kekeluargaan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kejahatan jasmani rohani, dan sebagainya. Yang keempat, kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud, dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi. Misalnya, penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat. Yang kelima, kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori. Yang keenam, kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku. Organized crime, white collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM. Yang ketujuh, kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkohol, narkoba, pelacuran, perjudian, gelandang, dan pengemis. Yang kedelapan, kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif atau belum. Yang kesembilan, kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Yang terakhir, kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan. Nah, berbicara soal kriminologi itu sangat dekat dengan kejahatan, Rizky. Iya. Menurut Rizky, kejahatan itu apa? Berbicara soal kriminologi, bahwa kriminologi itu sangat berkaitan dengan perbuatan kejahatan. Adapun objek studi kriminologi secara garis besar memiliki 3, yaitu yang pertama perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yang kedua pelaku kejahatan, yang ketiga reaksi masyarakat baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan terlepas dari yang namanya perbuatan kejahatan, sebab setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut dengan penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandangnya sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Di masyarakat sendiri yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan ataupun membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang yang masih belum mampu mengaturnya. Selanjutnya, aku tanya lagi kamu. Oke. Mazhab kriminologi. Apa yang kamu tahu dari mazhab kriminologi? Dalam kriminologi masih terdapat mazhab terkait dengan penemuan penyebab kejahatan pada diri individu. Dalam mazhab kriminologi dapat dilihat cara pandang atau kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami atau lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan dipengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Oke, sekarang kita membahas mazhab kriminologi. Menurut Rizky, apa aja sih mazhab kriminologi yang Rizky tahu? Oke, mazhab kriminologi itu ada 5 lip. Tapi aku yang menjelaskan yang pertama dulu, yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi. Mazhab ini dikenal juga sebagai aliran positif. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan inteligensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang
bukan semata-mata karena inteligensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab maupun akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengetahui tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki. Yang terakhir, treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan jahat. Sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Secara garis besar, aliran positif membagi dirinya menjadi dua pandangan, yaitu determinisme biologis. Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sebetulnya tergantung pada biologis yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, determinasi kultural. Teori-teori ini yang masuk dalam aliran ini pula mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial budaya dari lingkungan di mana seorang itu hidup. Perilaku manusia segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologis. Perubahan yang satu tidak berarti akan menghasilkan perubahan pada yang lain. Nah, kan kita pertama ini membahas mazhab antropologi atau lebih dikenal dengan aliran positif. Siapa sih Rizky yang mempelopori ajaran positif ini atau mazhab antropologi? Pelopor ajaran positif ini berasal dari Cesar Lombroso. Mazhab ini juga dikenal sebagai mazhab Italia atau teori Brown kriminal. Lombroso mengidentifikasi suatu kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen dan tanda-tanda khusus pada seseorang. Lombroso mengadakan penyelidikan secara antropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah penjara, terutama mengenai tengkoraknya. Dari penyelidikan yang menyimpulkan bahwa penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, seperti yang pertama, volume isi tengkorak kurang daripada orang lain pada umumnya. Yang kedua, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya. Yang ketiga, kurang peka perasaannya atau perasaannya yang tumpul. Yang keempat, tahan sakit. Yang kelima, suka bertato. Yang keenam, mata atau telinga yang tidak sama, pada umumnya skala asimetri. Yang keenam, tumbuh rambut yang luar biasa atau gondrong. Yang ketujuh, tengkorak yang miring dan lainnya. Yang terakhir, memiliki rahang yang besar. Lombroso mengungkapkan hipotesa atavisme, yaitu bahwa seorang penjahat merupakan suatu gejala atavitis, artinya bahwa seseorang dengan tiba-tiba mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positif Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Dan pada Lombroso sendiri mengatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan Lombroso, "A criminal is born, not made." Dalam perkembangan teorinya bahwa manusia jahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Lewat penelitian Lombroso ini di Inggris terhadap 30.000 narapidana yang dijadikan sampel penelitiannya. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso, yaitu yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal beberapa ciri tertentu sebagai tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahirlah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat menghindari dari melakukan kegiatan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang terakhir, yang kelima, penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu. Ya, Lip, sekarang aku setelah menjelaskan tentang mazhab Italia. Sekarang aku tanya dong, setelah penjelasan mazhab positif tadi, ada juga mazhab lingkungan yang lain. Coba dong jelaskan, Lip, apa mazhab lingkungan itu? Nah, tadi ada mazhab antropologi. Sekarang kita membahas tentang mazhab lingkungan atau lebih dikenal dengan mazhab Prancis. Mazhab ini menyatakan bahwa "Thy world is more good and mere all is", atau dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri. Dari pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Prancis, dapat diketahui bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan masa depan seseorang. Timbulnya kejahatan menurut mazhab ini adalah: yang pertama, lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan. Yang kedua, lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan. Yang ketiga, lingkungan ekonomi atau kemiskinan, kesengsaraan. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbeda-beda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian, masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya, banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar atau tepat. Jadi, mereka selalu berada dalam keadaan samar, pola atau anomi. Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang akan mengalami anomi, norma mana yang harus diikuti. Akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk. Soal ekonomi, naik turunnya struktur ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminal, karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi. Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualistis, dan hal ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Nah, sekarang kamu tadi sudah menjelaskan tentang dari mazhab lingkungan atau mazhab Prancis. Dan apa sih Lip, macam-macam teori dari mazhab lingkungan sendiri? Oke. Yang pertama itu ada dari Lassagne tahun 1843 sampai 1924, itu hidup dan matinya. Lassagne adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional yang pertama di Roma. Ia menentang Lombroso dan menolak hipotesa atavisme yang kau jelaskan tadi, Rizky. Ia menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling kita adalah tempat pembenihan kejahatan. Kuman adalah penjahat, suatu unsur yang akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Yang kedua itu ada dari Gabriel Tarde. Gabriel Tarde adalah seorang ahli hukum dan sosiologi. Menurutnya, pada dasarnya manusia itu individualis. Namun, berkat kemampuannya untuk meniru atau imitasi, maka peniruan yang dilakukannya membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Bahkan menurutnya masyarakat itu merupakan buah dari peniruan atau society is imitation. Dengan adanya proses imitasi yang berlangsung secara berkesinambungan sosial atau social likeness, dalam bukunya La Criminalité Compare tahun
1866, ia dengan keras menentang ajaran dari mazhab Italia atau yang dikemukakan oleh Lombroso tadi. Menurutnya, kejahatan bukan gejala antropologis, tetapi gejala sosiologis. Kejahatan dalam masyarakat dikuasai oleh peniruan atau crime by imitation. Yang ketiga itu ada menurut Arifin. Menurut Arifin, imitasi merupakan salah satu bentuk atau aspek kegiatan belajar meniru perilaku orang lain. Maka oleh berbagai ahli psikolog, imitasi dipandang bukan sebagai ciri-ciri pembawaan manusia, melainkan sebagai suatu proses sosial memungkinkan bertambah besarnya partisipasi seseorang dalam kelompok atau masyarakat. Imitasi yang dilakukan terus-menerus atas sesuatu objek peniruan akan menghasilkan kepribadian kedua atau second entity yang mungkin berbeda dengan watak bawaan. Manusia mengimitasi hampir semua hal yang sanggup ditirunya, termasuk kejahatan. Proses imitasi tidak terjadi serta-merta. Menurut Korus, proses imitasi memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang diimitasi. Yang kedua, adanya sikap menjunjung tinggi atau mengagumi apa yang akan diimitasi. Dan yang terakhir, tergantung pada pengertian, tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi. Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya di mana mereka hidup. Seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde, orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, khususnya adalah keluarga sebagai unit sosial terkecil, memberikan stempel dan fondasi primer bagi perkembangan anak. Tingkah laku kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga memberikan pengaruh yang menular dan infeksius kepada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri, benar kan? Benar. Hal itu bukan karena sifat-sifatnya pencuri itu menurun atau diwariskan atau bukan peristiwa hereditas. Akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu merupakan salah satu usaha rumah tangga atau home industry yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya. Jadi ada proses pengkondisian, pola kriminal dari ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga secara langsung atau tidak mencetak dan menularkan pola kriminal pada anggota keluarga lainnya. Maka tradisi, sikap hidup, dan falsafah hidup keluarga itu besar perannya dalam menentukan dan mengubah tingkah laku setiap anggota keluarga, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau yang buruk kepada pertumbuhan anak-anak, remaja, dan orang-orang muda. Nah, kita kan sudah membahas tentang mazhab antropologi dan mazhab lingkungan. Coba kamu jelaskan, Rizky, apa teori yang lain yang berhubungan dengan mazhab lingkungan atau mazhab antropologi? Oke. Yang selanjutnya itu aku akan menjelaskan tentang teori mental tester teori. Mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso pada teori pertama tadi. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Jadi mereka mempunyai asumsi bahwa
terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Menurut Goodward, bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah itu tidak dapat menilai perbuatannya. Dengan demikian, tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang yang melakukan kejahatan itu. Mental tester mencari sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positif pada umumnya. Usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat sendiri itu didasarkan dengan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri mental yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Dan ciri-ciri mental tersebut terletak pada inteligensinya yang rendah. Mental tester kriminal adalah mempelajari ciri-ciri mental dari para pelaku kejahatan yang sehat. Artinya sehat dalam pengertian psikologis, mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan jikalaupun ada, maka perumusannya sangat luas, dan masih belum adanya pengundang-undangan yang mewajibkan para hakim melakukan pemeriksaan psikologi mental sehingga sepenuhnya diserahkan oleh pada psikolog. Jadi itu. Jadi yang keempat itu ada teori sosiologis. Dalam member kekuasaan kejahatan, teori sosiologis ini merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab kejahatan secara sosiologis dapat dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial atau crime as function of social environment. Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah kelakuan jahat dan dihasilkan oleh proses sama seperti kelakuan sosialis. Dengan demikian, proses terjadinya tingkah laku jahat berbeda dengan tingkah laku lainnya. Baik orang yang melakukan kejahatan sendiri disebabkan karena orang yang meniru keadaan sekelilingnya. Yang kelima, teori biososiologis. Teori dari aliran ini adalah orang disebabkan menurut A.D. Prince van Hummel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis. Oleh karenanya, ajaran-ajarannya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis. Oleh karenanya, karena ajaran didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat itu, dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang-orang tuanya, keadaan badaniah, kelainan umur, intelek, serta melakukan kejahatan itu meliputi kegiatan alam atau kejadian alam dari geografis atau klimatologis, keadaan ekonomi. Dengan kata lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari atau terdapat dalam diri sendiri si pelaku, yang maksudnya yang mempengaruhi perilaku kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor atau terdapat dari si pelaku itu sendiri. Jadi barang siapa yang untuk menguntungkan diri sendiri itu atau orang lain secara menghukum dengan memakai kegiatan atau secara individual itu, biasanya itu akan melakukan hal-hal yang kriminal seperti itu. Jadi yang bisa aku sampaikan sih seperti itu dari 5 faktor tadi. Jadi gimana? Mungkin cukup ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup sih. Karena berapa teori tadi tentang mazhab lingkungan dan antropologi yang kita jelaskan, mungkin kalau kamu udah paham. Ya mungkin insya Allah aku paham sih dengan materi yang ada, dan ya semoga apa yang kita sampaikan ini
bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Dan mungkin ada tambahan dari kamu? Ada. Aku tambahan satu mungkin teori saja. Oh iya, apa? Teori asosiasi diferensial atau differential association theory dari Gabriel Tarde. Itu kan Gabriel Tarde itu kan tadi yang menyampaikan tentang mazhab lingkungan kan. Dia menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Dan juga ada yang tokoh Edwin H. Sunderland dari hipotesis dia bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Mungkin itu tambahan dari saya, dari aku. Untuk itu mungkin bisa sebagai teorinya. Mungkin bisa saya terima. Karena ya itu tadi. Mungkin cukup sekian bisa ditutup ya. Oke, kita tutup aja. Ya, kurang lebih mohon maaf dari kita berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.